Siapakah ulama salaf yang menghukum istighosah sebagai syirik akbar mukhrijun anil millah? Ibnu Aqil menyebutkan. Soalan dia adalah siapakah ulama salaf? Tak sabar perasan tak Ibnu Aqil bukan ulama salaf? Ibnu Aqil telah mendahului mereka. Ibnu Aqil bukan ulama salaf ya. Soalannya siapakah ulama salaf? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Ada bagian yang menarik sekali ketika Ustaz Salman Ali ditanya siapa ulama salaf yang menyatakan syirik orang beristighosah dengan orang mati, bahkan dengan Rasulullah setelah wafatnya. Lalu Ustaz Salman ini menjawab, ada Ibnu Aqil. Sayangnya engkau ini sudah keburu menepis, pertanyaannya adalah ulama salaf. Coba seandainya dibiarkan Ustaz Salman itu, ya sudah silahkan dibaca. Itu Ustaz Salman justru akan tertampar dua kali. Kenapa? Karena justru Imam Ibnu Aqil Al-Hambali itu yang menyatakan seharusnya atau selayaknya, seyogyanya kalau kita berziarah ke kuburan Rasulullah, di situ membaca, di mana bacaannya adalah ya Rasulullah inni atawajjahu bikah ila Rabbi. Jelas ya? Atawajjahu, aku menghadap bikah denganmu ila Rabbi, kepada Tuhanku. Kalau di versi lain, Allahumma inni, ini juga diajarkan oleh Ibnu Aqil. Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika. Sama atawassalu bijahi nabiyika. Sama. Justru kalau biarkan saja dulu Ustaz Salman membawakan kitabnya Ibnu Aqil. Saya berpikir jangan-jangan Ustaz Salman ini terkecoh dengan taklik atau komentar atau catatan kaki oleh ulama Wahabi di bawahnya. Di mana di situ dijelaskan oleh ulama Wahabi bahwa tolabud doa atau al-istighosah bin nabi wa ghairihim ba'da mautihim, meminta didoakan atau istighosah dengan nabi, bertawasul dengan nabi setelah wafat, maka itu syirik akbar. Itu ucapan penulis komentarnya, catatan kakinya, merujuk kepada kitabnya Ibnu Taimiyah, Al-Faidah Al-Jaliyah fil Wasilah wa Tawassul. Jadi bukan merujuk kepada kitabnya Ibnu Aqil. Nanti saya bacakan ya secara tertib. Di mana catatan kaki yang mungkin ini yang dianggap oleh Ustaz Salman sebagai isi kitab Ibnu Aqilnya. Jauh ya, jauh. Ibnu Aqil itu membawakan ayat untuk menjelaskan bagaimana praktik kita kalau berziarah kepada Rasulullah. Dengan ayat bahwasanya kalau ada orang-orang yang zalim kepada dirinya sendiri, berbuat dosa, lalu datang kepada Nabi. Kalau datang kepada Nabi dijelaskan oleh ulama setelah Nabinya wafat, berarti kan ke kuburannya. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Aqil ketika Nabi sudah wafat, berarti datang ke kuburannya. Bahkan dalam konteks sedang ziarah ke kuburan Nabi. Tapi itu pakai ayat, ja'uka. Kemudian fastaghfirullah, mereka istighfar kepada Allah, minta ampunan. Wastaghfara lahumur rasulu, dan juga Rasul memintakan ampun untuk orang yang datang itu kepada Allah. Artinya orang yang sudah wafat, Rasul itu masih ada memintakan ampun untuk orang yang datang. Itu pendalilannya Ibnu Aqil ya. Biar saya tidak seperti omong kosong, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kitab At-Tadhkirah fil Fiqh ya. Ala madhabil Imam Ahmad bin Muhammadin bin Hambal. Jadi madhab Imam Hambal. Ini kitab ditulis oleh Ibnu Aqil Al-Hambali. Ya, Ibnu Aqil Al-Hambali itu ulama yang lahir pada tahun 431 Hijriah, wafat 513 Hijriah. Jadi sudah bukan ulama salaf. Karena ulama salaf itu 3 kurun terbaik itu ya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya. Di sini Imam Ibnu Aqil Al-Hambali menjelaskan bahwa ada yang namanya istighosah. Bahkan beliau menjelaskan bahwa itu adalah etika ketika kita berziarah kepada makbarah atau kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca di bagian yang pas berbicara tentang istighosah tersebut ya. Wa qul assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi setelah sampai kepada makbarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ucapkan assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhiri ma taquluhu fit tasyahhudil akhiri. Ya, sampai kepada kalimat terakhir yang kita baca di dalam tasyahud akhir. Berarti ini adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kira-kira begitu ya. Kemudian apa yang dibaca? Tsumma taqulu, kemudian kamu ucapkan Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilata wal fadilah wad darajatah ar-rafi'atah wal maqama al-mahmudah alladzi wa'atahu.
seperti doa ketika selesai azan ya. Allahumma sholli ala ruhihi fil arwahi wa jasadihi fil ajsadi kama ballagha risalatika wa tala ayatika wa sada'a bi amrika hatta atahul yakinu ya. Jadi itu artinya adalah sebagaimana Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalahmu dan sudah membacakan ayatmu dan sudah soda'a itu adalah berdakwah dengan terang-terangan, sudah menyampaikan secara terang menderang ya. Dalam Al-Quran itu kan fasda bima tu'mar, maka sampaikanlah secara terang-terangan dengan apa yang diperintahkan ya, atau maksudnya dengan wahyu yang disampaikan ya. Kemudian hatta atahul yakinu, sampai Nabi Muhammad wafat atau sampai tiba kepadanya itu wafat ya. Jadi bahasa Arab itu kalau bahasa hatta ya'tiyakal yakinu atau hatta atahul yakinu itu maksudnya sampai wafat, sampai akhir hayat lah, begitu ya cara menerjemahkannya. Kemudian ini yang dibaca, Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya engkau kulta telah berfirman fi kitabika di dalam kitab sucimu linabiyika kepada nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan firmannya ya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Seandainya mereka ketika mereka itu berbuat aniaya kepada diri mereka sendiri, artinya melakukan dosa. Ini maksudnya mereka ya orang-orang ya. Kemudian setelah itu mereka datang, ja'uka, datang kepadamu. Ya kalau masih hidup datang kepada Nabi, kalau sudah meninggal Nabi wafat datang ke kuburannya. Begitu ulama menerjemahkannya. Fastaghfirullah, lalu mereka itu beristighfar atau minta ampun kepada Allah. Perhatikan, wastaghfara lahumur rasulu, dan Nabi juga memintakan ampun kepada mereka. Artinya Nabi juga memintakan ampun kepada kita walaupun Nabi sudah wafat ya. Ini jelas begitu ya. Maka lawajadullaha tawwabar rahima, tentu mereka akan mendapati Allah itu sebagai zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang, begitu ya. Jadi ini yang menjadi dalil kita istighfar di kuburan Rasulullah, mengamalkan ayat ini ya. Ini yang menulis adalah Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu hidup di masa sudah ratusan tahun Rasulullah wafat. Berarti Ibnu Aqil itu menjelaskan bahwa ayat ini diaplikasikan dengan cara kita datang ke kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun beliau sudah wafat. Jadi ayat wastaghfara lahumur rasulu itu tetap berlaku di sini, bahwa orang mati bisa mendoakan orang hidup, begitu ya. Wa inni, dan sesungguhnya saya, ya ini yang dibaca ya. Qad ataitu nabiyyaka, telah datang kepada Tuhanmu, taiban, dalam keadaan saya bertaubat, mustaghfiron, juga meminta ampun, fa as'aluka, maka aku meminta atau memohon kepadamu, antujibali, agar engkau memastikan untukku, memastikan memberikan kepadaku gitu ya, al maghfirah, ampunan, kama aujabtaha, sebagaimana engkau memastikan akan memberikan ampunan itu, liman, kepada orang, atahu, yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi hayatihi, di masa hidupnya. Jadi biar adil, yang bersama Rasulullah bisa datang langsung karena Rasulullah masih hidup. Setelah wafat pun ayat Al-Quran ini masih relevan, berarti kita datang ke kuburannya, begitu ya. Allahumma inni, nah ini yang paling poin di sini. Ya Allah, inni aku atawajjahu, menghadap ilaikah, kepadamu, binabiyikah. Jadi itu sirat atau bentuk tawassul, bentuk istighosah bil amwat. Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Itu justru diajarkan oleh Ibnu Aqil ya. Sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi rahmah, ya, yaitu Nabi yang penuh kasih sayang. Ya Rasulullah. Bahkan ini ada ya, memanggil orang yang sudah meninggal. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Inni atawajjahu bika. Aku menghadap denganmu ila Rabbi, kepada Tuhanku. Jadi biasa ya. Itu diajarkan oleh ulama, dan ini Ibnu Aqil tentu juga mengikuti dari ulama-ulama sebelumnya ya. Liyaghfir, agar mengampuni Tuhanku itu, li, kepadaku, zunubi, kepada dosa-dosaku. Allahumma inni as'aluka bihaqqihi an taghfirli zunubi. Ya Allah, aku memohon dengan haknya Nabi Muhammad agar engkau mengampuni kepadaku. Ini jelas bentuk-bentuk istighosah ya. Artinya tidak ada cerita ulama mengatakan memanggil selain Allah ya, ya Rasulullah, padahal sudah meninggal, sudah wafat, itu lalu dianggap syirik ya. Ibnu Taimiyah saja
Ini lahir sebelum Ibnu Taimiyah. Ini ulama Hambali sebelum Ibnu Taimiyah. Ini abad kelima. Ibnu Taimiyah setelah itu ya. Jadi jelas Ibnu Aqil itu, kalau misalnya Ustaz Salman itu membawakan kitabnya Ibnu Aqil, malah nanti kena double shoot. Yang pertama bukan ulama salaf, yang kedua justru Ibnu Aqil itu membenarkan istighosah. Ya, begitu ya, begitu. Tetapi namanya ulama Wahabi itu memberikan catatan kaki untuk kitab ini. Diberikan catatan di bawahnya ya, kita baca. Atau mungkin jangan-jangan ini yang dimaksud oleh Ustaz Salman sebagai ada termaktub dalam kitabnya Ibnu Aqil. Tapi jelas bukan ucapan Ibnu Aqil, tetapi sebatas komentar atau taklik. Perhatikan itu di bawah catatan kakinya ini dari ulama Wahabi ini. Tolabud du'ai minal anbiya'i wa ghairihim minal awliya'i. Ya. Meminta doa atau didoakan dari para nabi atau juga dari selain para nabi, yaitu para wali. Wal istighosatu bihim, dan beristighosah dengan nabi, dengan selain nabi ya. Istighosah itu kan kita meminta pertolongan kepada Allah, namanya istighosah. Kemudian kita menggunakan wasilah. Misalnya dengan mengucapkan Allahumma inni atawajjahu ilaika binabiyika. Atau bahkan ya Rasulullah inni atawajjahu bika ila rabbi. Ba'da mautihim, setelah mereka wafat. Ini ya. Jadi kalau minta doa atau beristighosah dengan nabi bahkan ya, atau selain nabi, kalau setelah mereka wafat, minasyirkil akbari, adalah termasuk dari syirik yang besar. Syirik besar itu maksudnya ya mukhrijun anil millah, mengeluarkan kita dari agama gitu ya. Alladzi, di mana harramah, telah mengharamkan kepada syirik itu Allahu, siapa itu Allah ya. Ini perhatikan klaimnya. Wa qad ajma'as sahabatu, dan telah sepakat para sahabat, wa tabi'un, dan para tabi'in, wasairu ahlil islami, dan seantero ahli Islam atau penduduk atau pemeluk agama Islam, ala hurmatihi, atas keharaman tersebut. Walam yuhad, dan tidak ditetapkan, anna ahadan minas sahabati, bahwasanya ada seseorang dari sahabat atau ada seorang pun dari sahabat, wa tabi'ina, dan juga tabi'in, tolabah, meminta mereka itu minan nabi ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da mautihi, setelah wafatnya, ayyashfa'ah, agar diberi syafaat atau agar Nabi memberikan syafaat lahu kepadanya. Wala sa'alahu syai'an, dan tidak meminta juga, tidak satu orang pun yang meminta kepada Nabi itu syai'an, sesuatu. Roji kitab al-qaidah al-jaliyah fit tawassuli wal wasilati li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, itu ya. Jadi kalau mau tahu, baca kitabnya Ibnu Taimiyah. Al-qaidah al-jaliyah fit tawassul wal wasilah. Jadi ini ya, jadi merujuknya ke Ibnu Taimiyah, bukan ke Ibnu Aqil ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah itu sahabat ijma, padahal kalau kita baca ada asal yang disahihkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, juga oleh Ibnu Katsir. Di masa Sayyidina Umar, sahabat datang ke kuburan Rasulullah, istasqi. Jadi minta didoakan kepada Rasul, padahal Rasul sudah di dalam kuburannya. Istasqi li ummatika ya Rasulullah, mintakanlah hujan kepada Allah untuk umatmu wahai Rasulullah. Itu ada. Ada. Allahumma hadina ahdus sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.